Dalam ekosistem ekonomi global, tidak ada satupun negara yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap negara saling bergantung, saling membutuhkan, saling terikat. Inilah yang melahirkan kerjasama internasional, ekspor, impor, jejaring ekonomi lintas batas. Namun percayalah, ketergantungan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah hasil dari kebijakan luar negeri dan permainan sunyi bernama geopolitik global. Negara kecil bisa menjadi raksasa. Negara miskin, sumber daya, bisa menjadi pusat kekuatan. Singapura dikenal sebagai The Lion City. Qatar dijuluki The Energy Giant. Luxembourg disebut The Financial Powerhouse dunia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Negeri yang sering disebut besar, negeri yang sering disebut kaya. Namun, apakah kita benar-benar menyadari kekuatan kita sendiri? Jika sawit menjadi penopang devisa terbesar non-migas, jika Indonesia menjaga stabilitas energi dan pangan global, maka satu pertanyaan tak bisa dihindari. Julukan apa yang pantas disandang Indonesia di mata dunia? Indonesia sedang melangkah menuju satu cita-cita besar. Indonesia Emas 2045. Negara maju, berdaulat, berpengaruh. Namun, di balik semua itu, ada satu sektor yang sering dipandang sebelah mata. Perkebunan. Padahal, perkebunan bukan sekadar produksi. Ia adalah kedaulatan ekonomi. Ia adalah identitas bangsa. Ia adalah penyangga dunia. Tanpa hasil perkebunan Indonesia, energi global terguncang. Pangan dunia tergoyang. Ekonomi internasional bisa tersentak. Dan ini bukan klaim, ini sejarah. Mari kita mundur sejenak. Abad ke-16, bangsa Eropa berlayar ribuan kilometer. Bukan untuk berwisata, bukan karena Nusantara sekadar indah, tetapi karena satu alasan, hasil perkebunan. Cengkih, pala, lada, kopi, tebu, karet. Inilah mata uang global zamannya. Belanda bahkan menerapkan kultur stelsel, tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor, hasilnya mengalir ke pasar dunia. Eropa makmur, Indonesia menderita. Jika perkebunan tidak bernilai strategis, tak akan ada penjajahan, tak akan ada eksploitasi. Sejarah membuktikan satu hal, Indonesia adalah pusat gravitasi ekonomi dunia. Hari ini, sejarah itu berlanjut, namun dengan wajah berbeda. Indonesia bukan lagi objek. Indonesia adalah aktor utama. Saya suka merenung apakah kita sendiri paham akan betapa besarnya potensi Indonesia untuk memberikan jawaban akan permasalahan-permasalahan real di dunia. Atau kita hanya membatasi pemahaman kita akan kekayaan sumber daya alam yang bisa dijual serta-merta. Apakah kita paham bahwa untuk meng-unlock, membuka kunci dari potensi itu, ilmu pengetahuan itu harus dikuasai. Kelapa sawit, lebih dari 50% pasokan minyak nabati dunia.
kopi, kakao, karet, kelapa. Indonesia berada di jajaran produsen terbesar global. Artinya jelas, akar kekuatan bangsa ini adalah perkebunan. Dulu, dunia datang untuk menguasainya. Hari ini, dunia bergantung padanya. Namun kali ini, Indonesia berdiri lebih berdaulat. Fakta berbicara, tahun 2024, sektor pertanian menyumbang 12,61% PDB nasional. Perkebunan menjadi subsektor terbesar. Produksi sawit mencapai 57% pasar global. Ekspor perkebunan menyumbang 10,2% ekspor nasional. Harga CPO melonjak. Ekspor kakao naik lebih dari 100%. Kopi, kelapa, dan komoditas lain ikut melesat. Bahkan dunia terguncang saat pasokan minyak kelapa menurun. Ini bukan kebetulan, ini pengaruh strategis. Selama ini kita terlalu sering mengukur kemajuan dengan standar orang lain. Padahal, Indonesia memiliki mahkota hijau yang menopang dunia. Tugas kita bukan terus membela diri dari tuduhan global. Tugas kita adalah menarasikan kehebatan sendiri. Perkebunan bukan masa lalu, ia adalah masa depan. Indonesia bukan sekadar negara berkembang. Indonesia adalah mercusuar stabilitas ekonomi global, dan dunia perlu mulai mengingat itu. Mari kita lihat lebih dekat. Di balik statistik global, ada jutaan petani Indonesia. Mereka mungkin tidak duduk di forum G20, tidak hadir di meja diplomasi internasional, namun tangan mereka menggerakkan harga dunia. Setiap panen sawit, setiap biji kopi, setiap ton kakao. Petani Indonesia sesungguhnya adalah aktor geopolitik yang tidak disadari. Dan inilah ironi terbesar bangsa ini. Kita sering meremehkan mereka, padahal dunia bergantung pada hasil kerja mereka. Di tengah rivalitas Amerika dan Tiongkok, di tengah fragmentasi Eropa, di tengah konflik regional, Indonesia mengambil posisi unik, tidak memihak secara ekstrem, tidak mengisolasi diri, namun berdiri sebagai penyeimbang pasokan global. Pertanian memberi Indonesia posisi tawar yang halus tapi kuat, karena siapapun yang ingin stabil tidak bisa mengabaikan Indonesia. Namun, ada satu pertanyaan krusial. Apakah Indonesia akan selamanya hanya menjadi produsen? Atau naik kelas menjadi pengendali nilai, pengendali standar, pengendali harga, pengendali narasi? Inilah tantangan geopolitik kita ke depan. Bukan lagi sekadar menanam, tetapi menentukan aturan main global. Pertanian Indonesia bukan cerita lokal. Ia adalah cerita dunia. Ia bukan hanya soal sawah dan kebun. Ia adalah soal kedaulatan, pengaruh, dan masa depan. Jika dunia sedang mencari jangkar stabilitas, Indonesia sebenarnya telah memilikinya. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita berani menyadari kekuatan itu dan menggunakannya dengan percaya diri? Karena dalam geopolitik modern, negara yang memberi makan dunia adalah negara yang didengar dunia.